bisa 5 kali pengulangan ataupun 10 kali pengulangan bertujuan untuk menghasilkan data yang valid. Lalu di tahapan melakukan percobaan atau eksperimen yang perlu diperhatikan lagi adalah mengenai variabel penelitian. Untuk variabel penelitian itu ada 3. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas ini adalah variabel yang bisa diubah-ubah. Contohnya tadi pada saat pemanasan air, tentu yang bisa diubah-ubah adalah massa airnya. Contoh ya. Kemudian variabel terikat di sini adalah variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti itu ada tentunya hubungan dengan variabel bebas. Jadi ketika variabel bebasnya diubah-ubah akan ada berdampak kepada variabel yang diteliti. Contohnya adalah suhu. Kemudian variabel kontrol. Variabel kontrol di sini adalah variabel yang dijaga tetap. Artinya mungkin nanti ketika saat pemanasan air, tekanan udaranya dibuat tetap. Nah, setelah melakukan percobaan, lalu tahapan berikutnya adalah menganalisis data. Tentu data yang dihasilkan dari percobaan atau eksperimen. Nah, sederhananya adalah data itu akan dibuatkan tabel dan grafik. Supaya apa? Untuk mempermudah analisis data. Lalu, tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Yang diperhatikan di dalam menarik kesimpulan adalah dalam menghubungkan hasil analisis data dengan hipotesa yang sudah dibuatkan. Jadi ketika ini sudah bisa menjawab hipotesanya, maka kita bisa tarik kesimpulannya. Tadi hipotesa yang contoh dibuat adalah semakin lama pemanasan suhu air meningkat, sehingga kesimpulannya ketika analisis datanya sesuai dengan hipotesanya, maka di sini kita bisa simpulkan suhu air berbanding lurus dengan lamanya pemanasan. Selanjutnya, peran fisika. Untuk peran fisika di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bidang energi, ini kita bisa jumpai pemanfaatannya adalah sel surya. Sel surya ini adalah mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Semakin berkembang teknologi, konversi energi, alternatif energi ini sebagai acuan untuk penggunaan energi yang terbarukan. Kemudian di bidang komunikasi kita bisa menggunakan gadget semakin canggih. Tentu bantuannya adalah dengan teknologi satelit. Medis atau kesehatan, ada CT scan, ini lebih detail dibandingkan ronsen. Lalu ini berkaitan dengan fisika. Manfaat berikutnya adalah di bidang transportasi. Tentu aktivitas manusia terbantukan dengan kereta api super cepat dinamakan maglev. Ini menggunakan perangkat semikonduktor, superkonduktor. Antariksa. Nah, untuk antariksa tentu ini ada pesawat ulang-alik untuk jelajah luar angkasa. Kemudian iptek, contohnya adalah di sini ada simulasi pesawat digunakan untuk calon pilot untuk menerbangkan pesawat. Nah, selanjutnya keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini terbagi menjadi 3, yaitu alat keselamatan, aturan-aturan, dan lambang-lambang bahaya. Baik, saya jelaskan dulu alat keselamatan kerja, mari kita simak. Alat keselamatan kerja di laboratorium kita perhatikan di sini ada jas lab untuk melindungi bagian tubuh. Kemudian ini ada sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari iritasi bahan-bahan yang berbahaya. Kacamata pelindung, melindungi iritasi mata tentunya. Kemudian ada kotak P3K berisi obat-obatan sebagai pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan di laboratorium.
kemudian masker untuk melindungi hidung dan mulut, kemudian lab untuk membantu membawa satu peralatan yang mungkin saja nanti di sini ada panas, hindari panas tentunya. Kemudian ini adalah pemadam api yang ringan. Aturan-aturan keselamatan kerja, mari kita perhatikan. Nah, ini yang saya ambil di internet. Ternyata pada umumnya aturan-aturan keselamatan kerja di laboratorium, baik itu di sekolahan atau universitas ataupun di berbagai lembaga swasta, ini tentu pada umumnya seperti ini. Di sini aturan-aturan yang terpenting, yaitu karena laboratorium itu adalah tempat ruangan yang dilengkapi dengan peralatan, maka di sini harus ada pengawasan. Nah, biasanya laboratorium itu ada instrukturnya dan ada kepala laboratoriumnya. Jadi harus mesti izin terlebih dahulu, dan setelah izin baru ruangan masuk ke dalam ruangan yang kerja di laboratorium itu harus steril. Jadi kalau membawa tas, simpan dulu tasnya, pastikan tidak membawa apapun. Kemudian membawa apapun maksudnya simpan barang-barang yang tidak diperlukan di dalam laboratorium. Lalu harus tahu posisi alat pemadam kebakaran, dan yang terpenting di sini tidak membawa makanan. Kenapa? Tentu di laboratorium terdapat bahan-bahan kimia tentunya yang bisa berbahaya buat kita kerja di laboratorium. Lalu identifikasi mengenai bahan-bahannya, apakah di situ ada bahan-bahan yang berbahaya, dan setelah itu hati-hati saat menangani peralatan gelas. Lalu di sini ada perhatikan kondisi labnya, ada bunsen, jadi jangan pernah meninggalkan ketika alat ini bekerja. Kemudian pastikan semua peralatan kondisi mati ketika sudah tidak digunakan. Gunakan peralatan pelindungan, kacamata yang tadi di awal kita sudah jelaskan, rambut panjang diikat untuk menghindari kecelakaan di laboratorium. Kemudian lambang-lambang bahaya. Nah, untuk lambang-lambang bahaya ini ada kurang lebih 7 lambang. Mari kita perhatikan. Di sini ada lambang pertama, ini adalah api. Jadi lambang ini menunjukkan mudah terbakar. Bahan-bahan yang dilabeli dengan seperti ini adalah bahan-bahan yang mudah terbakar, atau istilahnya namanya flammable. Contohnya bensin, kerosin, dan alkohol. Kemudian di sini ada lambang dengan label seperti ini, maka bahan itu adalah mudah meledak atau istilahnya eksplosif. Contohnya campuran hidrogen dan oksigen. Lambang-lambang yang dilabeli seperti ini, maka bahan tersebut adalah bersifat oksidator, oxidizing, contohnya adalah natrium peroksida. Tentu ketika tempat yang dilabeli seperti ini, lambang-lambangnya ada api, ada yang seperti ini, ada seperti ini. 3 hal ini adalah harus dihindari dari nyala api ataupun panas. Karena tadi sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, dan bersifat oksidator. Jadi hindari nyala api ataupun panas, terutama mudah meledak. Berarti di sini ada tambahan, hindari dari benturan. Kemudian selanjutnya ada gambar tengkorak, ini adalah bahan beracun atau istilahnya toksik. Contohnya raksa, sianida, ini berbahaya, sianida, metanol. Jadi bahan-bahan yang tempat-tempat yang dilabeli ini adalah bahan-bahan yang harus dihindari kontak langsung terhadap tubuh. Jangan sampai tertelan, terhirup, ini akan berbahaya buat tubuh. Lalu tanda silang, ini bahan berbahaya, harmful. Contohnya uap broming. Jadi ini hindari, namanya uap broming berarti hindari hirup langsung terhadap hidung karena dapat mengiritasi hidung, mata, ataupun tenggorokan, bahkan kulit. Bahan radioaktif. Radioaktif di sini contohnya adalah uranium dan plutonium. Ini adalah bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir nih. Jadi ini sangat berbahaya sekali karena ada radiasinya, sehingga harus